Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saya menemui saudara dalam program Renungan Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan buat kami di pagi hari ini, sehingga Tuhan masih beri kesempatan lagi bagi kami untuk dapat menikmati anugerah Tuhan. Sebelum kami menjalani aktivitas kami di hari ini, kami berdoa, mohon dan menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Namun Tuhan, kami juga merindukan agar firman Tuhan boleh menjadi dasar yang kuat bagi hidup kami. Untuk itu, perkenankan kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu melalui program Renungan Pagi di saat ini. Terpujilah nama-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana terhadap setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukan kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakan itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Mari, tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu, dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku?"
dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyalah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin memberikan satu tema, yaitu tentang memilih sahabat. Teman atau sahabat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, kehidupan saya dan saudara. Ada banyak waktu kita bisa habiskan dengan sahabat dalam berbagai situasi. Bahkan kepada mereka kita mengadu, kita meminta pertolongan, juga minta saran atau pendapat. Karenanya kita perlu memperhatikan dengan siapa kita berteman, kepada siapa kita harus bersahabat, karena mereka dapat membawa atau memberikan pengaruh yang baik atau yang buruk bagi hidup kita. Saudara, Amnon anak Raja Daud bersahabat dengan sepupunya, yaitu Yonadab. Amnon jatuh cinta terhadap Tamar, adiknya dari ibu yang berbeda. Sampai-sampai ia jatuh sakit karena memikirkan Tamar yang dicatat di dalam Alkitab seorang perawan yang cantik. Tetapi saudara-saudara, dia merasa mustahil untuk bisa mendapatkan Tamar. Oleh sebab itu ia berbicara dengan Yonadab tentang masalah yang sedang dihadapi. Kemudian Yonadab merancang sebuah skenario licik. Yonadab yang adalah teman, yang adalah sahabat, memberikan tawaran, memberikan pemikiran bagi masalah yang sedang dihadapi oleh Amnon. Lalu Yonadab berkata, berpura-puralah sakit, sehingga ketika Raja Daud datang untuk menjengukmu, kamu bisa berkata agar Tamar diizinkan untuk menjadi perawat istimewa bagimu. Saudara-saudara, maka kesempatan itu digunakan oleh Amnon untuk bermohon kepada Daud ketika Raja Daud menjenguknya
ketika Amnon berpura-pura sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 2 Samuel ini, di sana dikatakan bahwa khususnya di ayat yang ketiga, Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Saran Yonadab membuat Amnon memperoleh apa yang diinginkannya. Benar, Amnon mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Amnon itu sekaligus menjerumuskannya ke dalam dosa. Tindakan daripada Amnon ini menghancurkan hidup Tamar, yang akhirnya kalau kita perhatikan di dalam pasal 13 ayat 28, Absalom sebagai kakak kandung dari Tamar menaruh dendam kepada Amnon, yang pada akhirnya membunuh Amnon. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar apa yang akan kita harus lakukan. Alkitab berkata dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, sahabat sejati itu menaruh kasih setiap waktu, bukan merusak dan menghancurkan, tetapi membangun. Oleh sebab itu, tetaplah waspada terhadap seorang sahabat. Dan kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk bisa memilih seorang sahabat yang tepat bagi hidup kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menolong kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang bijaksana, sehingga kita dapat menentukan pilihan kita, khususnya terkait dengan sahabat ini, untuk memilih seorang sahabat yang benar-benar dapat memberikan hal yang positif bagi hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.